Yang juga menjadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, lokasi penembakan terhadap tersangka teroris sudah dibersihkan. Puing-puing sisa tembok yang rusak akibat ditabrak mobil milik tersangka teroris Sunardi juga sudah dipindahkan. Pintu gerbang rumah yang menjadi lokasi penembakan Sunardi di Desa Sugihan, Sukoharjo masih dibiarkan terbuka, Saudara. Sebelumnya, Saudara, polisi mengatakan tersangka teroris Sunardi berusaha melakukan perlawanan saat ditangkap. Mobil Sunardi saat kejadian juga menabrak bagian depan rumah warga. Pemilik rumah mengatakan peristiwa terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 21.00. Pasca penembakan, tersangka teroris Sunardi yang juga berprofesi sebagai dokter di Sukoharjo, Jawa Tengah, di mana Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sukoharjo siang tadi mendatangi rumah Sunardi. Ketua ID Sukoharjo Arif Budi Satrio menjelaskan kedatangan ID di rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga. Arif juga mengatakan Sunardi pernah mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan cedera kaki dan harus menggunakan alat bantu. Namun Sunardi menurut keluarga masih bisa mengendarai mobil. Baru tadi dapat informasi nih ya bahwa beliau tahun 2006 gempa Jogja itu ya. Iya. Pernah kecelakaan, Bantul ya. Pernah kecelakaan tadi saya juga baru tahu dari keluarga dari bapaknya beliau, Bapak almarhum, kecelakaan kakinya itu kena becak ya. Jadi tadi bang cerita saya nggak nanya ya, bapak yang cerita. Jadi ada memang cedera di kaki kanan ya Pak. Saya nggak tahu. Jadi aktivitasnya menggunakan Betul kalau itu ya. Kalau itu. Pak masih bisa nyetir mobil sendiri nggak? Oh kalau seperti itu orang polio pun bisa. Kalau nyetir mobil kan duduk ya. Iya. Tapi kata keluarga masih bisa nyetir mobil gitu ya? Oh, kalau tadi cerita keluarga begitu. Saudara, tersangka teroris yang tewas ditembak Densus 88 anti teror di Sukoharjo, Sunardi, merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah, Reviono, menyatakan yang bersangkutan memang tercatat sebagai mahasiswa angkatan 1986 dan disumpah dokter pada tahun 94, Saudara. Soal kegiatan lain setelah kelulusannya, Reviono mengatakan pihak dekanat tidak mengetahui hal tersebut. Kalau ya kan namanya kan Sunardi, angkatan 1986. Angkatan itu ada memang namanya. Jadi itu lulusnya 1994. Kurang mendengar ini. Kalau ini infonya ya dari alumni, keluarga alumni FK, keluarga alumni UNS yang FK. seperti apa Bos? Kan info-infonya yang mungkin sudah masuk gitu. Itu hanya hanya menyatakan satu angkatan gitu. Tapi kalau dari aktivitas itu menyatakan orangnya baik gitu aja. Baik, praktek di lingkungannya diterima baik. Hanya sebatas itu. Kalau soal politik, soal gerakan apa itu nggak ada info itu, hanya dengan lingkungan sekitarnya itu baik gitu aja. Pengamat terorisme dari Institute Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, mengatakan adanya tersangka teroris yang berprofesi sebagai dokter bukanlah hal yang mengejutkan. Siapa saja menurutnya bisa terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris, sebab jaringan teroris diduga sudah memasuki berbagai lini profesi. Ia menyebut kelompok teroris membentuk sel-sel yang lebih kecil di masyarakat dan membuat kelompok teroris semakin sulit terdeteksi. Bagi saya, informasi adanya seorang dokter yang tergabung dalam jaringan teror dan tertembak mati dalam sebuah aksi penangkapan oleh Densus 88 tidak mengejutkan sama sekali ya. Dalam banyak kesempatan saya sering menegaskan bahwa kita memang masih hidup berdampingan dengan ancaman teror dan aktivitas jaringan teror.
Untuk mengetahui informasi terkini dari proses penanganan kasus teroris yang melibatkan seseorang yang berprofesi sebagai dokter di Sukoharjo, Jawa Tengah, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Nani Hastuti. Selamat petang, Nani. Nani, apa saja yang didalami oleh ID dari pertemuan dengan keluarga tersangka teroris Dr. Sunardi? Ya, terima kasih Yasir. Memang benar, siang tadi Ikatan Dokter Indonesia cabang Sukoharjo, yaitu Dr. Aris Budi Satrio, mendatangi rumah duka. Kedatangan ini ingin menyampaikan bela sungkawa sekaligus rasa kemanusiaan, ingin pasca penangkapan tersangka Dr. Sunardi ini. Dalam pertemuannya tadi dikatakan oleh Ketua ID bahwa ada komunikasi antara keluarga tersangka dengan Dr. ID bahwa tersangka Dr. Sunardi ini meninggalkan rumah pada Rabu malam sekitar jam 7 dengan mengendarai mobil sendiri. Memang Dr. Sunardi ini pernah mengalami kecelakaan sehingga harus menggunakan alat bantu tongkat. Namun sehari-hari masih bisa melakukan aktivitas menyetir mobil sendiri. Pamitnya ke sebuah ponpes yang berada di Bendosari di Mojolaban, tidak jauh dari rumah duka, sekitar 5 km. Namun pada Rabu malam terjadi penangkapan dan penembakan tersebut. Dr. ID, Ketua ID juga mengatakan dirinya tidak akan mencampuri proses hukum yang saat ini mereka serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Namun pihaknya juga akan melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian agar tidak menimbulkan distorsi di tengah masyarakat bahwa profesi dokter tidak usah dikait-kaitkan dengan aksi teroris yang memang ada beberapa yang dilakukan oleh tersangka. Sehingga konfirmasi Ketua ID, konfirmasi kepada pihak kepolisian memang harus segera dilakukan. Oleh pihak Polres Sukoharjo, konfirmasi diperbolehkan, namun pihak Polres Sukoharjo tidak berhak untuk menjawab atau tidak berwenang untuk menjawab lebih detail lagi. Ketua ID disarankan untuk menghubungi ke Polda Jawa Tengah. Seperti itu, Yasir. Nani, kemudian dari keterangan polisi, apakah Dr. Sunardi ini juga memiliki jaringan lain di Sukoharjo? Untuk hal tersebut, pihak kepolisian belum memberi keterangan apapun dan sampai saat ini belum bisa dimintai keterangan. Baik, kita nantikan. Kemudian untuk pihak keluarga sendiri, setelah kehadiran dari Ikatan Dokter Indonesia Jawa Tengah ke rumah duka, apa respon dari pihak keluarga? Pasca kejadian pada Rabu malam, lalu pada Kamis pagi diakui oleh pihak Polres Klaten bahwa pihak keluarga tersangka pernah mendatangi pihak kepolisian Polres Sukoharjo untuk menanyakan kronologis terhadap tersangka ini. Namun untuk keterangan lebih lanjutnya belum bisa memberi keterangan apapun. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Nani Hastuti atas informasinya dari Sukoharjo, Jawa Tengah.